Baik, saya akan memberikan masukan pada kelompok 5 terkait pendahuluan. Di dalam konteks penelitian terdahulu, di pendahuluan yang paling penting adalah Anda bisa menjelaskan mengapa penelitian terkait dengan keputusan pemilihan ini hanya perlu dilihat dari dua variabel, yaitu segmentasi dan targeting. Untuk itu Anda harus menggunakan grand theory dan penelitian terdahulu untuk menjustifikasi bahwa terkait dengan pengaruh segmentasi dan targeting, kita bisa mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama dan kedua ini sudah terangkum dalam rumusan masalah yang ketiga, sehingga tidak perlu ada rumusan masalah pertama dan kedua. Demikian juga tujuan penelitian akan menyesuaikan. Terkait dengan grand theory, yang paling penting di dalam grand theory adalah Anda menggunakan grand theory dan keterkaitan grand theory dengan penelitian terdahulu untuk menjustifikasi bahwa model yang diajukan bisa diterima. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan dua grand theory, Anda harus bisa menjelaskan keterkaitan kedua grand theory tersebut. Oleh karena itu, saran saya, gunakan satu grand theory, sesuaikan dengan tentukan variabel of interest Anda. Variabel yang menjadi ketertarikan. Kalau misalnya variabel yang menjadi ketertarikan adalah keputusan pembelian, maka gunakan grand theory yang mendukung keputusan pembelian. Kalau variabel interestnya adalah segmentasi dan targeting, maka grand theory adalah grand theory yang mendukung segmentasi dan targeting. Sehingga di dalam kerangka konseptual itu harus dijelaskan dengan mengkaitkan grand theory dan penelitian terdahulu untuk menjustifikasi bahwa kerangka konseptual yang diusulkan ini bisa diterima. Terutama terkait dengan hal ini adalah bagaimana pengaruhnya faktor-faktor yang lain. Mengapa hanya perlu mempertimbangkan dua faktor terkait segmentasi dan ketepatan targeting. Kemudian apa yang Anda gambarkan di dalam kerangka konseptual akan mempengaruhi metodologi Anda. Misalnya di sini ada dua garis. Yang pertama panah, yang kedua garis putus-putus. Maka di dalam metodologinya harus bisa ditunjukkan bagaimana untuk menganalisa panah, bagaimana untuk menganalisa garis yang putus-putus. Demikian juga di dalam variabel. Variabel ada definisi konseptual, definisi operasional, dan pengukuran. Definisi konseptual, karena berdasarkan pada teori atau penelitian terdahulu, maka harus ada citasi. Kemudian definisi operasional harus sesuai dengan definisi konseptualnya. Misalnya di sini segmentasi perilaku. Definisi konseptualnya adalah pola penggunaan produk. Definisi operasionalnya frekuensi kunjungan. Berarti apa kaitan frekuensi kunjungan dengan pola penggunaan produk? Kalau produknya adalah makanan dan minuman, bagaimana pola penggunaannya? Kemudian tujuan manfaat konsumsi. Untuk makanan dan minuman bukankah tujuannya hanya satu? Terus bagaimana kita bisa membedakan segmentasinya? Demikian juga untuk ketepatan targeting maupun keputusan pembelian. Bahkan di dalam keputusan pembelian di sini, definisi konseptualnya ada dua. Menentukan pembelian dan mengulangi pembelian. Berarti di sini intention dan repurchase. Ini dua hal yang berbeda. Sedangkan variabelnya adalah keputusan pembelian. Oleh karena itu, harus mencari definisi konseptual untuk mengindikasikan keputusan pembelian. Nah, karena di sini ada dua di dalam definisi konseptual, maka indikatornya juga ada dua, niat membeli dan pembelian ulang. Dua-duanya adalah hal yang berbeda. Sehingga pengaruhnya terlihat di sini. Pada waktu Anda menyatakan Anda menggunakan purposive sampling, maka setiap indikator yang digunakan untuk menjustifikasi purposive sampling harus terkait
atau bisa mendukung variabelnya. Contoh misalnya indikator yang pertama, pernah melakukan pembelian. Indikator yang pertama ini saja sudah tidak konsisten dengan definisi operasional. Di definisi operasional itu niat membeli dan pembelian ulang. Berarti kalau dibatasi pada pernah melakukan pembelian, maka niat membeli tidak akan bisa diukur. Berusia minimal 17 tahun, apa kaitannya dengan variabel yang akan diuji di dalam penelitian? Baik, saya kira itu masukan saya, harapan saya bisa diperbaiki sehingga proposalnya bisa lebih baik dan mendapat nilai yang baik.